Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alia Rizka Felina dengan nomor BP 191021-2007. Nama saya Rahmat Duta Utomo dengan nomor BP 1910-2110-24. Nama saya Ogi Saputra Sapril, BP 1910-21-1046. Nama saya Sukmawati dengan nomor BP 1910-21-1021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi. Dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang. Jadi, di video ini aku berserta anggota kelompok, yaitu kelompok 7 dari Praktikum Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan, akan mempresentasikan tentang respirasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian respirasi. Respirasi adalah proses pembebasan energi kimia yang dilakukan di dalam tubuh organisme, baik reduksi, oksidasi, maupun dekomposisi, baik menggunakan oksigen maupun tidak, yang merubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa organik sederhana untuk dipakai sebagai energi. Respirasi itu terbagi atas dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob ialah proses pembakaran zat makanan menggunakan oksigen dari pernafasan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Respirasi selanjutnya ialah respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan kebalikan dari respirasi aerob, di mana dia tidak menggunakan O2 sebagai substratnya, melainkan dia menggunakan glukosa. Respirasi anaerob ini disebut juga sebagai fermentasi. Respirasi aerob ini terjadi pada bakteri dan protista yang hidup di rawa, lumpur, makanan yang diawetkan, dan tempat lain yang tidak mengandung O2. Sekian penjelasan mengenai pengertian dan pembagian dari respirasi. Terima kasih. Perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob biasanya prosesnya itu terjadi secara umum, sedangkan respirasi anaerob prosesnya terjadi dalam kondisi yang tertentu. Yang kedua, waktu berlangsungnya. Pada respirasi aerob biasanya waktu berlangsungnya itu seumur hidup, sedangkan pada respirasi anaerob pada waktu tertentu. Ketiga, energi yang dihasilkan. Energi yang dihasilkan pada respirasi aerob besar, sedangkan pada respirasi anaerob energi yang dihasilkan itu kecil. Keempat, oksigen. Pada respirasi aerob, respirasi ini memerlukan oksigen, sedangkan pada respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Kelima, merugikan atau tidaknya. Pada respirasi aerob itu tidak merugikan, tapi pada respirasi anaerob dia merugikan karena dia menghasilkan senyawa toksik. Yang keenam itu hasil akhir dari respirasi aerob berupa CO2 dan H2O, sedangkan pada respirasi anaerob hasil akhirnya yang dihasilkan yaitu alkohol dan CO2. Ada dua faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal meliputi konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Kemudian ada faktor protoplasmik dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal meliputi konsentrasi karbon di udara, konsentrasi oksigen yang ada di udara, temperatur, cahaya matahari, ketersediaannya air, dan lain sebagainya. Tahap respirasi aerob yang dimana meliputi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Mitokondria adalah organ yang penting dalam respirasi aerob ini, di mana terdapat dua membran. Yang pertama, membran luar dan membran dalam. Pada membran dalam terdapat lekukan-lekukan yang disebut dengan kristal. Isi dalam membran dalam disebut dengan matriks mitokondria. Di dalamnya terdapat DNA dan juga ribosom. Tahap-tahap respirasi aerob atau respirasi yang menggunakan oksigen ini diawali dari sitoplasma atau cairan sel. Proses yang pertama yaitu glikolisis, yakni mengubah molekul glukosa
menjadi 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Dari 2 asam pirufat tersebut akan memasuki mitokondria, diubah menjadi 2 asetil KOH, 2 NADH, dan 2 CaCO2. Proses inilah yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Dari 2 asetil KOA tersebut, selanjutnya memasuki siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria. Pada siklus Krebs ini dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2. Dari hasil tersebut, kemudian akan memasuki transport elektron, yang dimana terjadi di kristal mitokondria, yang dipengaruhi oleh oksigen sebagai akseptor elektron terakhir, sehingga dihasilkanlah 34 ATP dan juga H2O. Terima kasih. Tahap dalam respirasi anaerob ini terjadi 2 proses. Yang pertama yaitu glikolisis dan yang kedua yaitu fermentasi. Dalam glikolisis ini yaitu dirubahnya dari 2 asam pirufat yang memiliki 3 karbon menjadi 2 asam laktat. Dalam perubahan ini dibutuhkan 2 NADH yang akan berubah menjadi 2 NADH+. Dalam respirasi anaerob pada fase fermentasi pada hewan yaitu dihasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Sedangkan yang terjadi pada tumbuhan ini yaitu dirubahnya dari 2 asam pirufat menjadi 2 asetildehid. 2 asam pirufat ini memiliki 3 karbon, sedangkan 2 asetildehid memiliki 2 karbon. Dalam perubahan ini dikeluarkanlah menjadi 2 CO2. Dan dari 2 asetildehid ini akan dirubah kembali menjadi 2 etil etanol. Dalam perubahan ini dibutuhkan 2 NADH yang akan menjadi 2 NADH+. Dalam respirasi anaerob pada tumbuhan ini dihasilkan 2 ATP dan 2 etil etanol. Baiklah, begitu penjelasan dari saya dalam tahap-tahap respirasi anaerob. Nama Raffi akan menjelaskan tentang titrasi. Titrasi merupakan suatu cara untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan. Larutan ini direaksikan dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Reaksi dilakukan secara perlahan-lahan sampai mencapai titik stoikiometri atau titik setara. Pada umumnya, larutan itu tidak berwarna sehingga harus adanya indikator yang berubah warna pada pH tertentu untuk mengetahui titik akhir titrasi tersebut. Indikator yang sering dipakai saat titrasi asam basa adalah fenotalin, yakni tidak berwarna pada pH rendah dan berwarna merah keunguan pada pH tinggi. Pada titrasi asam basa, titrasi akan berakhir pada larutan tersebut berwarna pink muda. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.